Shalom, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kita bersyukur atas berkat Tuhan bahwa kita ada di bulan yang baru. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami terus diberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk suara-Mu yang terus Kau berikan bagi kami. Kami ingin rindu hidup pada apa yang hendak Kau katakan bagi kami. Biarlah Bapa Kau singkapkan firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami Bapa di bulan yang baru ini. Biarlah terang firman-Mu itu akan menerangi seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri bersama seperti Dia yang adalah suci. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau di hari yang baru ini, di bulan yang baru ini, kita boleh disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena firman Tuhan itu limpah dalam hidup kita. Saya ingin mengajak saudara, bersukacitalah engkau di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Kita bersyukur Tuhan sendirilah yang menjadikan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, mengapa sampai kita ini disebut sebagai anak-anak Allah? Apa tandanya saudara dan saya disebut sebagai anak Allah? Saya katakan bagi saudara, ketika kita memiliki Roh Kristus yang ada di dalam hidup kita, yaitu pemberian dari Allah itu sendiri, Roh Kristus itulah yang menjadikan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, marilah kita hidup terus membangun Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, agar kita semakin memiliki keserupaan dengan Kristus itu. Makanya pada ayatnya yang kedua firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita ini sudah sebagai anak-anak Allah. Ingat, percaya bahwa ketika kita hidup terus mendewasakan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, Roh Kristus yang diberikan bagi kita, maka saatnya nanti kelak Kristus itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Kapan saatnya Kristus dinyatakan? Ketika Kristus itu sudah di dalam kehidupan kita bertumbuh menjadi dewasa, kita mengalami keserupaan dengan Kristus, maka saudara percaya atau tidak, Kristus akan termanifestasi melalui seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, kalau Kristus itu termanifestasi melalui kehidupan saudara dan saya, maka saudara dan saya tidak mudah untuk digoyangkan oleh apapun juga. Situasi, keadaan kita yang sulit tidak akan pernah menggoyangkan hidup kita. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada saudara, bangun kesadaranmu. Engkau adalah anak-anak Allah. Roh Kristus itu ada di dalam hidupmu. Itulah yang memberikan engkau menjadi pemenang. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita akan tetap hidup sebagai anak-anak Allah? Yang harus saudara dan saya lakukan, ayatnya yang ketiga, bagian A dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Untuk kita hidup sebagai anak-anak Allah, marilah saudara dan saya hidup menaruh pengharapan kita kepada Dia yang empunya hidup ini. Menaruh pengharapan kita itu berarti kita akan memiliki satu sukacita untuk terus mendengarkan firman. Kita akan terus mau untuk merenungkan firman dalam hidup kita. Sehingga ketika itu terjadi dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan terus memiliki kehidupan yang percaya, yang punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu berarti kalau saudara dan saya suka mendengarkan firman Kristus, merenungkan firman Kristus di dalam hidup kita,
Maka saya katakan saudara, kita akan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Tanda saudara dan saya memiliki pengharapan kepada Tuhan adalah kita tidak pernah memiliki pemikiran yang salah terhadap Tuhan, tapi kita akan selalu berkata benar kepada Tuhan. Kenapa kita berkata benar? Karena kita tahu apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita alami, kondisi apapun yang kita alami, Kristus punya banyak cara untuk membawa kita mengalami suatu kehidupan yang luar biasa. Ingat saudara, iblis boleh merancang jahat atas hidupmu, tetapi kalau engkau terus membangun hidupmu di dalam Kristus, maka saya katakan Kristus mampu untuk merubah rancangan jahat iblis itu menjadi satu kebaikan di dalam hidup saudara. Karena itu jangan pernah mengeluh dengan keadaanmu, jangan pernah putus asa dengan keadaanmu. Bangun terus kesadaranmu di dalam Tuhan. Milikilah pengharapan yang senantiasa kepada Tuhan. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita agar kita terus bertumbuh menjadi orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga bagian B, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah hidup menyucikan diri. Saudara, kalau saudara hidup menyucikan diri, itu berarti kita tidak akan pernah lagi tertarik dengan apa yang ada di dunia ini. Kita akan mempersembahkan tubuh kita. Kita akan memberikan kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang benar di hadapan Allah. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari belajar untuk memberikan hidupmu itu kepada Tuhan, agar engkau mampu hidup menyucikan dirimu di hadapan Tuhan. Milikilah pengharapan yang terus kepada Tuhan, hiduplah di dalam kesucian hidupmu kepada Tuhan. Miliki firman limpah dalam hidup saudara, itu membuat engkau akan menjadi luar biasa. Sehingga seperti tadi apa kata firman Tuhan, ketika Kristus termanifestasi, datang waktunya saudara dan saya bisa melakukan seperti apa yang Kristus telah lakukan bagi kehidupan kita umat manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di bulan yang baru. Kita akan berjalan dengan penuh pengharapan, saya adalah anak-anak Allah. Maka realita kehidupan anak-anak Allah itu harus nyata dalam kehidupan kita. Kita harus terus berjalan, berlari untuk menuju kepada kedewasaan itu. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ingin hidup sebagai anak-anak Allah. Kami telah dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kami rindu kedewasaan di dalam Roh Kristus itu membuat kami akan bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami agar kami mampu hidup dalam kedewasaan di dalam Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, bersyukur dan memberkati seluruh pemirsa Klavos dimanapun berada. Tuhan memberkati hidup mereka senantiasa dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.